fitnah tersebar, tetap bersabar. Oleh Bella Mustika. Judul: Pengemis Buta Penebar Fitnah dalam perspektif kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tahu bunga setanggi dari Melayu sebelah barat, Assalamualaikum, selamat pagi, kusapa engkau dengan hangat. Hitam warna batu nisan, jangan sembarang diletakkan. Hati-hati dengan lisan, jangan ucapkan yang menyakitkan. Pohon ketela daunnya basah, daun yang basah dibuat mahkota. Izinkan Bella membawakan sebuah kisah Rasulullah dan pengemis yang buta. Di sudut pasar Madinah Al-Munawwarah, ada seorang pengemis yang selalu memfitnah manusia pilihan Allah. Hari demi hari, manusia mulia tersebut mendengar kabar bahwa dirinya difitnah. Namun, ia tidak marah sama sekali. Bahkan, beliau berbuat baik dengan penuh kelembutan dan kasih sayang kepada orang yang selalu memfitnahnya. Setiap pagi, beliau selalu membawakan makanan dan menyuapi orang tersebut dengan penuh kasih sayang. Hadirin yang berbahagia, siapakah manusia pilihan Allah itu? Siapakah ia yang sabar mendengar fitnah-fitnah yang dilontarkan tentang dirinya? Bagaimana kisahnya? Untuk mengetahui cerita selengkapnya, mari dengarkan bersama. Pada zaman Rasulullah SAW memimpin, kota Madinah menjadi ramai. Penduduknya bertambah banyak dan sering dikunjungi pedagang dari berbagai daerah. Kaum muslim hidup dengan kedamaian dalam naungan Islam. Para pedagang berdagang dengan penuh kejujuran. Di sudut pasar Madinah Al-Munawwarah, hiduplah seorang pengemis Yahudi buta yang biasa duduk di sana. Pengemis yang apabila ada orang mendekatinya, ia selalu berkata, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila. Dia itu pembohong. Dia itu tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhi olehnya." Setiap pagi, manusia mulia pilihan Allah menyuapkan makanan yang dibawanya kepada pengemis itu. Walaupun yang disuapi selalu berpesan agar tidak mendekati orang yang bernama Muhammad. Ia melakukannya hingga menjelang wafat. Setelah kewafatannya, tidak ada lagi orang yang membawakan makanan setiap pagi kepada pengemis tersebut. Suatu hari, Abu Bakar radhiyallahu berkunjung ke rumah anaknya Aisyah radhiyallahu. Beliau bertanya kepada anaknya, "Anakku, adakah sunnah kekasihku yang belum aku kerjakan?" Aisyah radhiyallahu menjawab, "Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum engkau lakukan, kecuali satu sunnah saja." "Apakah itu?"
tanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setiap pagi, Rasulullah SAW selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana, kata Aisyah radhiyallahu anha. Keesokan harinya, Abu Bakar radhiyallahu mendatangi dan memberikan makanan yang dibawanya kepada pengemis Yahudi buta di ujung pasar Madinah. Ketika Abu Bakar radhiyallahu mulai menyuapinya, si pengemis marah sambil berteriak, "Siapa kamu?" Abu Bakar radhiyallahu menjawab, "Aku orang yang biasa." "Bukan, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku," jawab si pengemis buta itu. "Apabila ia datang kepadaku, tidak susah tangan ini memegang dan tidak susah mulut ini mengunyah. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menyuapiku, tapi terlebih dahulu dihaluskannya makanan tersebut dengan mulutnya. Setelah itu ia berikan padaku dengan mulutnya sendiri." Pengemis melanjutkan perkataannya. Abu Bakar radhiyallahu tidak dapat menahan air matanya. Ia menangis sambil mengatakan, "Aku memang bukan orang yang biasa datang padamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Orang yang mulia itu telah tiada. Ia adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Setelah pengemis itu mendengar cerita Abu Bakar radhiyallahu, ia pun menangis dan kemudian berkata, "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya. Ia tidak pernah memarahiku sedikit pun. Ia mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi. Ia begitu mulia." Pengemis Yahudi buta tersentuh hatinya setelah mendengar cerita yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah tersebut. Dan akhirnya ia bersyahadat di hadapan Abu Bakar radhiyallahu. Kisah ini menjadi pembelajaran luar biasa dan berharga bagi kita, di mana dalam cerita ini Rasulullah mengajarkan untuk selalu bersikap ramah dengan penuh kelembutan dan kasih sayang kepada siapapun, baik atau jahat orang tersebut kepada kita. Karena godaan si tampan rupa, maka terayu putri mahkota. Mohon maaf atas segala kata yang mungkin mengusik lautan jiwa. Mengendarai kuda di hari Selasa, naik kuda bersama penari salsa. Terima kasih banyak untuk semuanya sudah mendengarkan kisah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.